Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warina fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatin. Oke, baik. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Shokit Hamzah selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah Semarang, dan yang saya hormati Gus Yudhon Prabowo dan sekeluarga, dan yang saya hormati Gus Yamzami Urif sekeluarga, dan yang saya hormati juga Pak Burhan Ali Setiawan sekeluarga, dan juga tidak lupa yang saya hormati Lurah Putra dan Lurah Putri yang alhamdulillah beliau-beliau ini hadir di tengah-tengah acara kita, yaitu acara apa ini Mbak? Acara pektas atau acara ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Jadi momen-momen ini momen yang luar biasa menurut saya. Jadi kalian di sini tidak mengenal satu sama lain, artinya kalian itu enggak di sini. Mungkin keberadaan kalian di sini, tapi hatinya itu tidak di sini, tidak di sini, karena tidak mau mengenal atau tidak saling mengenal. Nanti ada filosofinya. Nanti ada filosofinya pentingnya kita saling mengenal, atau dalam bahasa tema hari ini yaitu ta'aruf. Dan juga yang saya hormati teman-temanku semuanya, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren As-Shadiqiyah, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, insya Allah selalu dalam ahwal semangat, tidak lain dan tidak bukan, yaitu semangat untuk belajar, semangat untuk menimba ilmu. Teman-teman kalau hidup, itu kan sudah diberi hidup, ya kan? Sudah bisa menghirup udara, bisa melihat, bisa beraktivitas. Tapi kok enggak punya semangat mencari ilmu, nilai kemanusiaannya itu representasinya nol. Ya, kalau dalam bahasa klasik kuno, kita manusia jenisnya itu hanya hewan. Isinya hanya makan, ngombe, turu. Karena tidak mau belajar. Kalau teman-teman sudah diberi anugerah untuk hidup, gunakanlah anugerah itu untuk mencari ilmu. Biar level kita itu tidak level hewan. Kalau level kita hewan, kita nggak ada fungsinya menjadi manusia. Sama saja kita mengkhianati Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu dengan kondisi yang lengkap. Manusia itu lengkap. Dan plus kita itu menjadi manusia yang mulia. Mulia kita itu ketika kita mau mencari ilmu. Itu ya, itu beberapa poin saya selip-selipkan di sini. Tuh. Biar kalian juga menjadi santri yang baik. Semangatnya itu juga semangat mencari ilmu. Selesai di situ. Nanti urusan belakang mau jadi apa, itu urusannya tuh. Dan juga tidak lupa teman-temanku baru, wajah-wajahnya kan masih wajah-wajah muda. Beda dengan kayak wajahnya Kang Rapid,
wajahnya siapa mbak siapa itu belakang. Itu kan wajahnya busem-busem semua itu. Wajahnya Kang Puji. Males aku ngetik Kang Puji, mendino ono Kang Puji. Wajah-wajahnya wajah lama. Tapi ketika melihat mbak-mbaknya yang di depan ini, sama kangkangnya di depan ini, ada semacam masa depan baru. Ada semacam, apa namanya, matahari yang ingin terbit untuk ingin meraih masa depan. Semoga dan saya mengharap teman-teman baru saya betah di pondok pesantren. Dan semuanya tidak ada yang namanya berbagai macam banyak alasan. Alasan organisasi, alasan ada tugas, alasan A, B, dan C sehingga lupa di pondok pesantren. Itu enggak ada alasan itu kalau memang niatnya sejak awal itu niatnya mau menjadi santri dan belajar. Ya, memang proses itu memang berat. Kalau itu dinikmati dengan penuh semangat dan spirit, itu akan jauh lebih nikmat. Oke, itu ya, itu sedikit motivasi untuk teman-temanku baru. Ya, nah hubungannya dengan tema hari ini, kita nggak perlu kenalan ya. Saya itu agak sensitif kalau kenalan. Biar kalian itu mengenal sendiri, itu jauh lebih esensial daripada saya mengenalkan, tapi kalian itu nggak mau menerima pengenalan saya. Cari sendiri. Sebagaimana mencari ilmu. Ya, sebagaimana mencari ilmu. Ilmu itu nggak datang kepada kita. Tetapi diri kita yang itu berusaha mendatangi atau mengenali ilmu. Ya, saya begitu aja. Nggak mau mengenal. Biar kalian mengenal sendiri nanti. Oke, hari ini kita belajar keasosiasian. Tahun kemarin saya sudah mengisi ini. Harapannya yang mengisi itu Pak Imam Nur Cahyono, SPD. Mungkin hari ini beliau ada kesibukan, mungkin dinas di Departemen Agama atau di Depak, atau mungkin di Kemendikbud, saya nggak tahu, karena kesibukan beliau itu macam-macam. Ya, jadi karena beliau mendadak nggak bisa, ya, jadi mau nggak mau saya harus tampil tanpa persiapan. Ya, baru ngopi, santai-santai, didatangi Kang Dava, didatangi Kang Adian, Mas Pak Sia, tidak ada tidak ada persiapan. Ya, semoga materi ini bisa menunjang atau masuk ke dalam hati kalian dan itu bisa menjadi spirit untuk melangkah mencari ilmu di pondok pesantren. Nah, ciri-cirinya nggak ada persiapan begini, sibuk di PowerPoint, gitu ya, nggak apa-apa. Kenapa kok kita belajar ke asosiahan? Ada yang tahu? Kenapa kita kenapa kita belajar ke asosiahan? Ada yang tahu nggak, Pak? Saya sambil menatain. Ya, sebagaimana tadi, kita pentingnya itu saling mengenal. Ya, kalau dalam filosofi Jawa itu kan apa namanya? Tak kenal maka tak sayang. Itu sangat valid ya. Jadi kalian tidak mengetahui siapa, orangnya di mana, wujudnya seperti apa. Kok tiba-tiba itu mencintai, itu omong kosong. Itu nafsu atau absurd. Sedangkan kalau dalam kajian sosiologi, psikologi, bahwa bukti orang mencintai, ini nanti saya tarik ke tema hari ini. Orang bukti bahwa dirinya itu benar-benar mencintai. Pertama itu harus care. Kedua itu harus responsibility. Yang ketiga itu ada knowledge, pengetahuan. Yang keempat itu ada tadi apa? Care, responsibility, knowledge, dan
Satunya apa? Satunya lupa, mungkin empati. Nah, ini bukti bahwa kalian itu saling mengenal atau saling mencintai. Makanya kalau kalian mengakui mencintai siapapun itu, kalau nggak ada care, nggak ada kepedulian, itu juga omong kosong. Sebagaimana kalian nanti ketika sudah masuk di pondok pesantren ini, kok tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Asodikiyah, entah itu diniyah, entah itu ngaji, entah itu kultum, entah itu solawatan. Kok tidak peduli dengan itu? Artinya kalian tidak ada rasa cinta pada asodiki, asodiki, asodiki. Pertama harus care. Sebagaimana mbak-mbaknya yang itu dicintai sama Kang Putra. Coba dicek, care nggak dia? Kalau nggak care, singkirkan ganti siapa gitu. Yang kedua apa? Responsibility. Tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai santri. Tugasku apa? Tanggung jawabku apa menjadi santri? Kalau sudah mengetahui tanggung jawabnya, lakukanlah tanggung jawab itu. Oh, jawab tanggung jawab saya itu mengaji. Jalanilah mengaji. Oh, tanggung jawab saya itu diniyah dan lain sebagainya. Lakukan itu. Itu sebagai bukti bahwa kamu itu mencintai asodiki. Yang ketiga apa? Knowledge. Pengetahuan. Mengetahui seluruh aspek-aspek yang ada di asodikiyah. Oh, mengetahui kalau habis subuh itu ada ngaji. Oh, mengetahui kalau habis maghrib itu ngajinya kitab ini. Oh, mengetahui diniyahnya itu pelajarannya ini, dan itu. Itu sebagai bukti kalian mencintai asodiki, asodikiyah. Kalau kok tidak mengetahui itu, yo artinya kalian itu cintanya omong kosong. Kayak teman-teman misalkan, ya, punya cewek, ceweknya itu tidak punya pengetahuan, tidak mengetahui selera makan saya itu nggak tahu. Baju selera apa yang saya pakai itu nggak tahu. Artinya dia cintanya omong kosong. Bisa tekan ke situ ya, nggak apa-apa ya. Ini sebagai gambaran nanti, kalian di sini harus care, responsibility, dan harus punya pengetahuan. Ya, tiga ini. Yang pertama saya lupa, karena juga mendadak juga. Oke, kita masuk apa itu asodiki? Asodiki ya. Kalian boleh mencatat. Pondok pesantren Asodikiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Sodik Hamzah Usman. Pendirinya langsung dan beliau pun juga sekaligus pengasuh pertama dan utama sampai hari ini. Itu dicatat dengan tulisan besar. Nah, biar biar nggak salah sasaran. Dan pondok ini itu dibangun pada tahun 2008 ya. Dan itu disahkan ya oleh Dr. Honoris Causa yang kita kenal itu sebagai Gusmus, yang dalamnya itu ada di Rembang ya. Didirikan pada tahun 2008 dan diresmikan langsung oleh Gusmus. Tepatnya itu pada 7 Maret 2010 atau dalam tanggal Arab itu 21 Rabiul Awal 1431 Hijriyah. Nah, dan pondok pesantren ini ya, ini didirikan mengacu pada kitab-kitab Turot, yaitu kitab-kitab klasik. Sebagaimana kalian itu waktu atau yang sudah mengikuti kegiatan ngaji di pondok pesantren. Kalian pun juga ngaji yang namanya Hidayatul Al-Mustahid, yaitu karyanya Ibnu Rusdi Al-Andalusi.
Itu sebagai kitab fikih ya, yang basisnya itu apa? Basisnya itu juga banyak perbedaan para ulama, basisnya itu pun juga banyak yang rasionalis, banyak yang akli dan nakli, seimbang. Makanya Ibnu Rusdi nanti belakangan kan itu punya kitab apa itu eh, harmonisasi antara hikmah wa asyariah min ihtisol. Harmonisasi antara akal dan wahyu. Nah, itu. Serta mencetak santri-santri yang basisnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Nanti malam akan membedah lebih jauh tentang aswaja atau tentang NU oleh Gus Sidron. Jadi ini agak pas. Kalau kemarin kan lucu. Aswaja dulu baru ke asodikiahan. Harusnya ke asodikiahan dulu baru isinya. Dan jadi untuk mencetak juga santri yang itu cerdas rohani ya dan smart intelektual serta apa? Mumpuni dalam bidang keilmuan. Ini dicatat ya, ini penting. Kalian nanti lulus di sini harus cerdas rohani atau dalam bahasa lain itu apa namanya? Intuisi. Punya rasa yang peka. Kemarin saya baca-baca di Serat Wedatama, ilmu itu beda dengan ngelmu. Ngelmu ini jalan untuk menemukan ma'rifatullah. Ya, sebagaimana Imam Al-Ghazali, untuk mengetahui Tuhan, jalannya itu bukan akal, tapi jalannya rohani. Makanya puncaknya Al-Ghazali itu apa? Ma'rifatullah. Sebagaimana Robi'ah Al-Adawiyah, puncaknya mengetahui Tuhan itu apa? Divine love. Mencintai itu, mencintai itu. Nah, itu kan macam-macam. Lewatnya jalan apa? Lewatnya jalan cerdas rohani. Ya, kayak kalian itu, saya relevansikan dengan anak-anak muda di sini ya. Coba cek teman-teman, lihat laki-laki. Itu ada yang biasa, ada yang cakep. Kok mbaknya kok mencintai cewek yang itu biasa-biasa saja. Itu yang digunakan bukan akal, tapi itu pengetahuan hati. Kalau akal itu masih dia kalkulasi loh. Ini kan yang paling ganteng. Ini kan sederhana. Tapi hati ini lebih memilih yang itu biasa-biasa saja. Itu cerdas rohani. Nah, jalannya dengan apa? Untuk kita itu bisa cerdas rohani, jalannya dengan tirakat, refleksi, kontemplasi, sukalah menyendiri. Seorang santri itu harus menyukai penyendirian. Menyendiri bukan berarti itu sibuk memegang HP. Menyendiri bukan berarti itu sibuk beanan sama cowoknya, tapi mengembangkan diri. Ya, belajar. Sebagaimana saya itu agak nggak suka dengan kerumunan. Saya lebih menyendiri, mengembangkan diri. Untuk mempertanyakan who am I, siapa saya? Tujuanku untuk apa? Saya ini santri Asodikiyah mau kemana? Apa nanti yang saya inginkan? Itu jawablah dengan dirimu sendiri waktu kamu itu kontemplasi atau menyendiri. Itu sangat penting. Dan jawaban itu pasti jujur. Karena kita tidak bertanya pada orang lain. Yang kedua apa? Smart intelektual. Kamu harus punya wawasan yang luas. Makanya hari ini jangan ada yang namanya santri kolot. Santri kolot itu apa? Ngertine kuwi-kuwi tok. Ngertine fikih-fikih tok. Ya, itu kan lucu. Kalau hari ini. Kenapa kok smart intelektual? Loh, karena kalian itu santri dan sekaligus kalian itu mahasiswa. Makanya agak pas ya, cerdas rohani dan cerdas intelektual ya. Yo kalau pengen mau cerdas intelektual, bacaannya harus banyak.
Jangan satu bidang, banyak bidang. Yang terakhir apa? Ini yang paling berat. Mumpuni dalam berbagai bidang keilmuan. Ya, kalau dulu saya mondok itu santri itu apa saja bisa. Dikon petani bisa, dikon nokang bisa, apalagi dikon gawe anak juga bisa dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Mumpuni dalam bidang berbagai ilmu pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan. Nah, kalau dihubungkan dengan hari ini, kalian itu kalau bidang studinya itu hanya hukum, kalian jangan berhenti di hukum. Kalau bidangnya itu perawat kesehatan, jangan berhenti di situ. Harus menjelajah ilmu-ilmu yang lain atau ilmu kehidupan, ilmu rumah tangga, ya, ilmu sosial, ilmu organisasi dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ada 3 yang itu menjadi basis, yang menjadi tujuan pondok pesantren ini didirikan. Pertama tadi apa? Cerdas cerdas rohani. Yang kedua yaitu apa? Smart intelektual. Yang ketiga itu agak berat. Mumpuni dalam berbagai macam bidang keilmuan. Kalian diajak diskusi teologi bisa. Diajak diskusi filsafat bisa. Diajak diskusi tafsir bisa. Diajak diskusi politik bisa. Santri itu pun juga harus demikian. Jangan hanya satu titik dan sibuk di situ, nggak boleh. Pikirannya harus terbuka. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita mengenal lingkungan. Di pondok ini tidak hanya pesantren saja, melainkan pun juga ada kompleks putra, kompleks putri, dan masjid. Jadi teori manapun yang namanya pesantren itu tidak terlepas yang namanya kiai dan tidak terlepas yang namanya masjid dan santri. Itu baru dikatakan pesantren. Ada kiai, ada masjid, ada santri. Ada masjid, tapi nggak ada kiainya. Itu juga tidak menjadi pesantren. Ada kiainya, tapi nggak ada santrinya. Yuk itu tidak pesantren. Harus ada 3 komponen besar itu. Nah, Asodikiyah itu ada semuanya. Kiainya ada, masjidnya ada sebagai sarana berlangsungnya pendidikan, santri yang mencari ilmunya pun juga ada. Dan di lain itu, Asodikiyah ingin menjawab tantangan globalisasi atau era modern. Dari situ Asodikiyah membangun berbagai lembaga. Ada, nanti belakangan ada TK. SD sudah ada, SMP sudah ada. Apa namanya? MTS alhamdulillah sudah ada. Apalagi MA. Nah, ini pemegangnya ini. SMK. Nanti belakangan ada stikes yang mau kesehatan nanti ada di sini. Dan nanti pun juga ada Ma'had Ali. Ya, Ma'had Ali ya. Kok tahu? Tuh. Jadi itu semuanya sudah ada. Jadi kalian di sini itu lengkap, tidak pincang. Ya, yang pelajar ingin melanjutkan di MA bisa. Yang pelajar ingin melanjutkan di MTS bisa. Itu ya. Itu lingkungan pondok pesantren Asodikiyah. Sekarang kita mengetahui apa visi dan misinya Asodikiyah. Pertama, visinya Asodikiyah itu ingin membentuk pribadi santri yang mulia. Boleh dicatat. Membentuk pribadi santri yang mulia, cerdas, dan berkarakter ahlu sunnah wal jamaah. Coba dicek ya. Santri yang mulia itu yang bagaimana? Seperti apa?
Ya, saya agak tidak setuju kalau kemuliaan itu dicari di luar diri kita. Kita hari ini kan menganggap saya kalau punya mobil, saya itu mulia. Saya kalau punya jabatan, saya itu mulia. Saya kalau punya organisasi dan gabung di sini, saya mulia. Itu omong kosong. Kemuliaan itu melekat ke dalam diri kita. Kita mau kemana, kemana. Kalau kemuliaan itu ada di dalam diri kita tetap menjadi orang mulia. Nah, kemuliaan itu bisa didapat jalan satu-satunya itu hanya dengan ilmu. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengatakan lain, ayo kita debat masalah itu. Perspektif saya banyak. Berani enggak? Jadi itu. Semakin kalian tambah ilmu, semakin dirimu itu menjadi santri yang baik. Semakin kamu menjadi santri yang baik, karaktermu itu karakter yang baik. Kalau karaktermu itu baik, kamu menjadi santri yang mulia. Jalannya dengan ilmu. Bukan dengan makan, bukan dengan yang lain. Yang kedua, cerdas. Nah, yang terakhir ini penting. Karakter yang itu memiliki karakter ahlus sunnah wal jamaah. Tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Ada istilah moderat, tasamuh, tawazun, al-adlu, adil. Itu kan ada 4 kalau nggak salah indikator bagaimana kita harus punya karakter aswaja. Ya, hidup harus seimbang. Hidup harus adil. Adil pada diri kita maupun adil pada orang lain. Nah, kalau kalian itu bisa hidup sebagaimana indikator ahli sunnah wal jamaah ini, hidupnya itu akan harmonis. Harmonis pada diri kita. Kalau kalian hari ini tidak bisa harmonis pada dirimu, kalian tidak bisa harmonis pada teman-temanmu. Ya, rumusnya begini. Kamu kok tidak bisa bahagia dengan dirimu sendiri, yo kamu tidak bisa membahagiakan orang lain. Contoh guyonannya begini. Ada teman-teman misalkan nembak ceweknya, "Mas, aku cinta kamu." Tanya saja, "Kamu sudah bahagia atau belum?" Belum kayaknya. Ya sudah nanti aja. Karena apa? Dia kalau belum bahagia, belum mampu membahagiakan orang lah, orang lain. Jadi step pertama itu harus bahagia dengan diri kita sendiri. Bapaknya seneng ya kalau gini. Itu ya. Nah, itu rumus-rumus common sense-nya itu harus kita tahu. Itu visinya. Yang kedua misinya itu apa? Kita harus punya kepribadian yang luhur. Yang berdasarkan keimanan, ketakwaan, dan punya akhlakul karimah. 3 ya. Keimanan sama sebenarnya. Ketakwaan, akhlakul karimah. Itu harus kalian ketahui sebagai misi besarnya Asodikiyah. Kalian jelas harus beriman. Ya. Kemudian harus bertakwa. Kalian menjadi orang bertakwa, kalau jalannya tidak beriman, itu pun juga omong kosong. Kalau sudah bertakwa, ayo kita melatih diri kita menjadi manusia yang punya akhlakul karimah. Jalannya dengan apa? Pelan-pelan, kebiasaan. Ayo kita membiasakan berbuat baik. Ayo kita membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nanti lama-lama itu akan membentuk diri kita menjadi manusia yang itu punya kebiasaan yang baik. Walaupun pertama kita butuh perjuangan, lama-lama itu akan semakin mudah dan semakin indah. Kalau kita setiap hari itu melakukannya step by step. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita mengembangkan potensi intelektual kita. Ya, ini penting.
kita mengembangkan potensi intelektual kita. Jadi kalau saya agak jauh sedikit, manusia itu makhluk yang lengkap. Sebagaimana tadi saya ucapkan, kita itu manusia yang lengkap loh ya. Jadi hari ini kalau ada yang mengatakan manusia itu bodoh, itu enggak ada. Yang ada itu manusia yang males. Siapa tadi yang bilang melanjutkan? Tidak ada santri yang bodoh, itu enggak ada. Adanya santri yang males. Dengan adanya kemalesannya ini, yuk akhirnya santrinya bodoh. Nah, kita harus menggali potensi kita. Karena apa? Potensi ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Semua manusia itu punya potensi yang itu sumbernya dari Tuhan. Kalian ingin menjadi dokter bisa. Kalian ingin menjadi seniman bisa. Kalian ingin menjadi santri intelektual bisa. Karena apa? Kita sudah ada potensi, kita ingin mewujudkan apa saja, kita itu sudah ada bahannya. Tergantung usaha kita, kita ingin menjadikan diri kita itu siapa, tergantung diri kita. Bukan tergantung orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, membangun karakter santri yang itu punya wawasan. Wawasan ahlus sunnah wal jamaah. Yang itu berasaskan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian apa? Punya pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadian kalian nggak boleh berhenti kepada diri kalian sendiri. Nggak boleh final pada diri sendiri. Tapi punya tanggung jawab untuk berpartisipasi di tengah sosial atau bangsa dan negara. Ya. Kalian nanti pulang dari sini, jangan apatis. Kalian punya tanggung jawab ganda. Kalian punya gelar SP atau SE dan lain sebagainya. Di sisi lain kalian punya alma mater santri. Tanggung jawab kalian di luar sana itu nanti besar. Kalau kita menyadari itu, kalian jangan main-main menjadi santri. Maka agak konyol, lagi nyantri setahun, 2 tahun, selesai pulang. Itu konyol banget. Konyol di bawahnya konyol. Ya. Lihat ini Kang Rabit, 10 tahun dia di pesantren. Saya nggak tahu nanti kalau pulang dia jadi presiden atau jadi sultan atau nggak tahu nanti. Ya, itu misinya. Nah, ini mengenali siapa saja zuriyah pondok pesantren. Ya, yang pertama tadi ada Kiai Haji Sotik Hamzah Usman. Dan istri beliau yaitu Nyai Hajah Masriah, istrinya beliau. Ada juga putranya beliau, putranya Yai Sotik, yaitu Gusitkon Prabowo. Putra pertama dan pengasuh kedua. Dalamnya mana? Dalamnya ini. Bukan ini, belakangnya ini. Biar kalian tahu. Kalau dalamnya Kang Puji itu sana. Itu pengasuh ke-10 itu. Dan istrinya beliau itu ada Hajah Rizki Amalina. Nah, dicatat. Kemudian putrinya Gusitkon ada Maulida Amalina, putri pertama. Dan putra kedua dari Kiai Haji Sotik Hamzah itu ada Gus Muhammad Zamzam Urif. Dalamnya ada di sana. Kalau kalian pulang pergi pesantren itu selalu melewati halaman rumahnya. Dan istri beliau itu Marida Zulia Ronasih, istri beliau. Dan yang terakhir putri dari Kiai Haji Sotik Hamzah yaitu ada Mbak Hayati Mardiah, putri ketiga.
Jelas ya? Jelas ya? Yang cowok. Oke, kita langsung masuk ke slide-nya nggak ada ya? Masuk ke logo. Bentar, kita sedikit ingin mengenal tokoh sentralnya. Ya, biar ada sedikit pengetahuan tentang beliau. Ya, tokoh sentralnya tadi siapa? Kiai Haji Sotikham Hamzah. Jadi beliau dulu perjuangannya itu luar biasa. Waktu menjadi santri, sebagaimana kalian hari ini menjadi santri. Kalau hari ini kita megangnya HP, megangnya smartphone, dulu beliau megangnya itu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan saat itu belajarnya beliau itu di Meranggen, Futukiyah. Dan sedangkan rumahnya beliau itu ada di Sayung. Perjalanan Sayung ke Meranggen itu bisa memakan 3 jam. Dan itu dilaju setiap hari. Dan ceritanya setiap pagi beliau itu jalan kaki. Dan kita nggak bisa membayangkan jalannya saat itu tidak sebagaimana jalan hari ini. Kabarnya setiap melangkahkan kakinya itu pasti metol. Pasti langsung melegok. Lumpurnya itu sampai ke atas mata kaki. Bayangkan. Setiap hari. Dan dilalui selama 3 jam setiap hari. Dan uniknya, beliau kalau berangkat itu, kalau hari ini kan kita sibuk di makanan. Ya, bukan sibuk di ilmu pengetahuan. Beliau saat itu tidak sempat sarapan di rumah, tapi membawa sebongkah singkong. Dan itu dimasukkan ke dalam sagun. Ya. Sambil berjalan kaki ingin belajar di Futukiyah, ya, tangannya memakan singkong, tangan satunya memegang kitab Alfiyah, dibaca, dihafalkan, berulang-ulang. Itulah jejaknya orang alim harus berjuang demi. Kalau hari ini kita hanya santai-santai saja menikmati channelnya orang lain, hanya sibuk di IG, Twitter, kita nggak tahu. Kita tidak mungkin menjadi orang mulia yang kita sebutkan tadi. Untuk mulia, kita harus menjadi orang yang rela dulu. Berkorban dulu. Nah, jadi beliau 3 jam itu berjalan kaki, menghafal ulang-ulang sampai beliau itu hafal Alfiyah, kabarnya itu sampai walik. Kalian, saya nggak yakin, 5 bed itu paling sudah belepotan. Iya kan? 5 bed itu kalau diwalik itu masih belepotan gitu. Beliau walik. Itu tokoh sentral perjalanan beliau saat beliau itu muda sebagaimana kita hari ini. Boleh dicontoh. Hari ini peganglah kitab, jangan terlalu banyak memegang HP. Oke, kita masuk ke label atau masuk ke apa kan Dian? Masuk apa? Logo. Coba bisa dicek logonya. Ada hijau, ada kuning, ya. Filosofinya apa? Kalau kalian mau belajar, ada ilmu namanya itu semantik dan semiotik. Menggali simbol-simbol yang ada di benda-benda. Semantik atau semiotik. Kalau kalian hanya baca gambarnya, selesai. Oh, ada masjid, ada kuning, ada hijau, selesai. Tapi itu ada makna filosofisnya. Kita menggali di situ. Apa itu makna filosofisnya? Coba dicek. Makna logo segi 5 itu melambangkan rukun Islam dan Pancasila. Ini bisa dicari sendirilah. Yang kedua, 2 bintang kanan dan kiri itu melambangkan bahwa santri Asodikiyah, putra maupun putri, dimanapun nanti berada, itu harus menjadi bintang kehidupan. Ya, di masyarakatnya masing-masing. Kita harus menjadi matahari yang mampu menerangi
masyarakat. Itu tugas kalian nanti ketika kalian selesai di Asodikiyah. Nah, pertanyaannya, agar untuk bisa menjadi bintang itu bagaimana? Bintang itu kan karakternya dia bercahaya. Dan itu nggak mungkin orang yang tidak punya cahaya bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Untuk agar kalian mampu memberikan cahaya sebagaimana kamu bintang dan matahari, kamu harus bercahaya dulu. Untuk mencari cahaya, belajarlah di sini. Serius. Ya. Cahaya itu apa? Yaitu ilmu pengetahuan. Ya. Jadi apa namanya? Kenapa kok ilmu itu cahaya? Karena sumbernya itu dari cahaya. Dari Allah. Nah, galilah ilmu agar dirimu itu semakin bercahaya. Kalau kamu semakin bercahaya, otomatis kamu itu akan menerangi setiap orang yang ada di sekeliling Anda. Otomatis. Tidak usah harus diomong-omongkan. Tidak usah harus dideklarasikan, aku ini orang pintar, enggak perlu. Kalau kamu sudah menjadi orang yang berilmu, otomatis kamu itu bercahaya. Yang ketiga itu tali yang menyambung itu menunjukkan kita nggak boleh putus silaturahmi. Cek, paham ya? Yang ketiga apa? Kita nggak boleh putus silaturahmi. Nanti kalau yang alumni jangan lupa adik-adik kalian yang ada di sini. Ya, junior-junior kalian ditengok wis do kawin apa durung sih? Kayak Kang Rabit ki janjane ning ndi to? Oh, ternyata Kang Rabit sudah S2, double degree di Undip dan UGM, kan luar biasa. Jadi harus saling mengasih kabar. Tidak boleh yang namanya melupakan karena kalian dulu pernah di sini. Kemudian apa? Lambang dunia itu memberikan arti bahwa santri itu harus menaklukkan dunia. Gimana Kang Dian? Corone menaklukkan dunia itu gimana? Saya kasih sedikit tips ya. Gimana itu menaklukkan dunia? Dunia itu bukan tujuan akhir. Kemarin saya ngisi di forum tertentu ya. Semakin orang mencari dunia, semakin dia itu dijadikan budak oleh dunia. Nah, agar kita itu bisa menaklukkan dunia, kita harus menjadi orang yang itu hatinya tidak full oleh dunia. Tapi apa? Kita hatinya itu harus full oleh ilmu pengetahuan. Ya. Kalau kalian nanti ilmunya itu banyak, ilmunya itu luas, kalian menjadi orang yang berkarakter, orang yang mulia, dunia itu nggak usah dicari. Dunia itu akan datang. Itulah yang dimaksud menaklukkan dunia. Saya kasih contoh sedikit ya. Yang cowok, yang putra. Kalian hari ini nggak usah sibuk mencari cewek. Ini tips buat saya. Nggak usah sibuk mencari cewek. Tapi apa? Kembangkan dirimu. Jadilah orang yang punya nilai, big value man. Manusia laki-laki yang punya nilai tinggi. Punya wawasan luas. Punya nilai yang absolut. Ya. Fokuslah pada dirimu. Kalau kamu sudah fokus dan menjadi laki-laki yang punya nilai yang tinggi, kalian itu tidak hanya dicari satu cewek, dicari banyak cewek. Itu rumusnya. Jadi nggak boleh sibuk mencari cewek atau gambarannya hari ini nggak boleh sibuk mencari dunia, tapi fokus tingkatkan nilai kemanusiaan kalian. Ya. Jadi cewek kan juga senang kalau ada laki-laki yang itu punya nilai kemanusiaan yang tinggi. Oh, jujur kan ngomong sendiri dia. Kemudian lambang masjid. Artinya apa? Kalau kalian nanti sudah selesai di sini, hidupnya jangan terputus dengan masjid. Kalau mencari kontrakan atau kos, membangun rumah, carilah yang itu dekat dengan masjid. Biar apa? Biar kalian itu
tidak terputus hubungan dengan Tuhan. Itu penting, itu mendidik kita. Berbeda dengan kalau hidup kita itu di hutan dan lain sebagainya. Itu kan kita lupa dengan masjid. Kalau kita lupa dengan masjid, kita lupa dengan Tuhan. Ada juga lambang pena. Itu kan ada ayat Qur'annya. Nun wal kolami wa yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Santri itu harus mampu menulis, tidak hanya maknani, tapi harus mampu aktif menulis. Nanti kalau kalian itu lulus S1, S2, salah satu tugas besarnya itu menulis. Kalau nanti ingin lulus S2, salah satunya menulis jurnal nasional. Itu buat saya stres. Dan nanti kalau ingin profesor, jurnal Scopusnya pun juga harus banyak. Menulis. Menulis itu sebagai tanda bahwa diri kita itu berisi. Diri kita itu punya pengetahuan. Makanya kita menulis. Nah, hari ini kok kita sibuk menulis. Kita nggak punya wawasan. Tulisannya itu kayak cekeran nggak ngerti arahnya mau kemana. Harus kita menjadi orang wawasan luas dulu. Baru kita menulis. Karena apa? Perspektif kita sudah banyak. Ayo kita menulis. Kemudian lambang kitab. Ya, diharapkan santri itu hatinya tidak lupa dengan kitab suci Al-Quran. Boleh kalian sibuk membaca buku-buku. Barat, timur, silahkan. Tapi jangan lupa kalau selesai sholat membaca Quran. Ya. Kalian hari ini saya nggak yakin. Setiap hari membaca Quran, tapi maksudnya Quran itu belum apa namanya, belum tahu juga maksudnya itu apa, ya kan? Setiap hari dibaca. Kadang jiwa kita itu tersentuh dengan sesuatu yang ada di luar. Ya. Kita boleh membaca wawasan-wawasan di mana-mana, tapi jangan lupa dengan kitab Al-Quran, yang itu sebagai petunjuk yang tidak bakal mencelakai kita atau menjerumuskan kita. Oke, itu ya. Berapa menit lagi? Cukup. Oke, terakhir, ini tradisi santri, 5 menit. Tradisi santri. Ini biar kalian juga guyon-guyonan ya. Ngapain seriusan? Yang serius biar saya kalian ketawa-ketawa. Tradisi santri yang pertama ada tradisi ngaji. Hidupkanlah tradisi ngaji. Ya. Entah maghrib, entah asar, entah isya dan lain sebagainya. Harus pokoknya melu ngaji. Paham ra paham melu ngaji dhisik. Paham urusan belakang. Penting melu dhisik. Yang kedua apa? Ngabdi. Ya. Kamu punya rasa berkorban sama seseorang. Ya. Semakin kamu itu memberikan sesuatu apa namanya? Hidupmu untuk orang lain, kamu itu semakin apa namanya? Diuji untuk menjadi manusia yang itu bisa berkorban dengan orang lain. Itu mengabdi. Nah, yang ketiga, ojo lali ngopi. Silahkan yang cewek mau ngejus, mau ngeteh, ya. Kalau Kang Puji ini ngopi terus, Kang pelajar kayaknya belum tahu ini ngopi. Tapi catatannya jangan berhenti pada ngopi. Tapi ngopi untuk spirit agar semangat belajar kita itu semakin tumbuh. Saya itu pagi sudah ngopi, sore ngopi, jam 8 malam ngopi. Kenapa kok ngopi? Biar belajar saya itu tidak males-malesan. Jadi kalau ngopi hanya sebatas ngopi, nilainya itu kurang. Tapi kok ngopi untuk semangat kita belajar, nilainya ini akan semakin bertambah. Ngopilah. Kalau nggak punya kopi, minta sama Kang Puji. Kemudian mutolaah.
Di lain pihak kita itu belajar ngaji, diniyah dan lain sebagainya. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri yaitu apa? Mutolaah. Belajari ulang. Makanya ada ulama dari Samarkand. Siapa itu namanya? As-Samarkandi. Ya. Belajar satu tema semalam suntuk, ngantek judek, ngantek pening. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada kalian itu sholat sunnah semalam suntuk. Nilainya jauh lebih tinggi ketika kita itu mau belajar walaupun itu hanya satu materi mutolaah lah ya, malam-malam sebelum subuh mempelajari diri. Kemudian apa? Diskusi. Saya tuh nggak melihat hari ini, nggak tahu kenapa ya. Saya dulu itu seumur kalian, saya itu dididik oleh kakak-kakak kalian pertama. Diajak diskusi, debat, setiap malam itu. Gila, itu kenangan yang luar biasa untuk saya. Hari ini saya mohon maaf tidak menemukan itu. Padahal kalau saya diajak, saya siap. Debat, bukan debat, diskusi apa saja. Nah kalau mau Putri mau mengajak saya siap. Karena apa? Dulu itu saya dididik oleh kakak kalian. Dan saya itu mau dididik mereka. Hari ini saya nggak melihat itu. Makanya apa? Ayo kita hidupkan lagi yang namanya diskusi. Daripada kalian tidur jam 10, ayo kita diskusi sampai jam 11, 12, kita tidur. Kita ngopi bersama. Gak apa-apa, putra-putri kumpul gak apa-apa. Relasinya bukan relasi cinta, tapi relasi diskusi. Relasinya bukan golek jodoh, tapi menambah wawasan. Hidupkanlah coba. Nah, selesai. Oke, itu ya, itu sedikit dari saya untuk mengenali apa itu keasodikiahan dan berbagai macam kegiatan lingkungan asodikiyah seperti apa. Kalau sudah tahu demikian, harusnya sudah ada timbul benih-benih cinta untuk menjadi seorang santri asodikiyah yang baik dan benar. Ojo jadi santri tok, tapi santri yang baik dan benar. Oke, itu sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya kembalikan sama Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat Ustadz Anas. Ya, alhamdulillah ini sangat banyak sekali materi, tips, penjelasan, definisi, bahkan diberi cara-cara mencintai untuk menanamkan benih-benih cinta terhadap pondok Asodikiyah yang insya Allah nanti akan menjadi pondok tercinta buat kalian.